Ibu, tolong ibu, ayah mau bunuh kakak, bu. Tolong, bu. Terdengar suara teriakan perempuan, anak perempuan kecil dan seorang lelaki tua. Diam, atau kamu yang akan aku bunuh. Tegas lelaki tua itu menerbangkan satu tamparan keras ke anak perempuan kecil. Anak perempuan kecil ini menangis terseduh-seduh, memandangi kakak lelakinya tengah digantung lehernya oleh lelaki tua, yaitu ayahnya sendiri, memandangi leher kakaknya yang berdarah-darah hingga ke ujung kakinya. Dengan kondisi kamar gelap gulita dan hanya ada lilin yang menerangi karena pemadaman listrik yang terjadi sekian lamanya. Terdengar sirin polisi dan ambulans secara bersamaan dari jauh. Dengan tergesa-gesa, anak perempuan kecil ini berusaha keluar melalui jendela kecil yang cukup untuknya menerobos keluar. Dengan memasang wajah penuh takut dan ternodai, bajunya oleh darah kakaknya yang bersemburan dari leher. Mau kemana kamu anak sialan? Ayahnya menahan kaki anak perempuannya sendiri untuk keluar dari rekaman itu. Teriakan anak kecil ini semakin histeris. Beruntungnya polisi datang tepat waktu dan telah menerobos masuk rumah itu. Salah satu polisi yang lainnya berusaha untuk meraih tangan anak kecil ini melalui jendela. Mimpi buruk anak kecil itu kini sudah lenyap dalam samudra Atlantik. Berharap tidak akan lagi terulang. Kini ia hanya bisa memandangi mayat kakaknya yang akan dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Sedangkan ayahnya seperti cacing yang disirami air garam sambil memberontak tidak ingin menaiki mobil polisi. Beberapa tahun berlalu, anak kecilnya telah bertumbuh besar, berwajah rupawan, dengan tinggi tubuh sekitar 165 cm. Bekerja di bagian marketing officer di salah satu perusahaan terbesar kedua di Indonesia. Dia juga sangat kompeten di bidangnya, yang membuatnya sangat terkenal di kalangan kerjanya. Ia adalah Svensia, hanya seorang anak kos yang berkecukupan dan tidak bersaudara setelah apa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Sehari-harinya selalu membawa foto kakak laki-lakinya saat tengah melakukan sesuatu di rumah. Ya, dia kesepian. Dia kehilangan kakak laki-lakinya yang selalu menyayangi Svensia, yang tidak pernah sedikit pun memarahi Svensia, menjaga Svensia, bahkan sampai rela disiksa oleh ayah mereka sendiri hingga mati. Kak, siapa itu yang namanya untuk buat tugas? Svensia memandangi bingkai foto almarhum kakaknya. Hembusan nafas keluar dari mulutnya. Handphone Svensia berbunyi dengan nama kontak Mi Files. Hai, gimana kerjanya? Svensia bertanya dengan suara lembut. Ada masalah? Oh, gak ada banget ya. Gak kepikir untuk cari pekerjaan baru aja. Oh, oke. Mama besok lagi ya. Love you. Hari-hari ia jalani, akhirnya sampailah di tanggal spesial antara Svensia dengan tunangannya, yaitu hari pernikahannya. Dini hari juga, Svensia didandan oleh salah satu make-up artis terbaik dengan tampilan soft Korean looks. Bersama baju bermode Sabrina, bergradasi putih dan soft pink. Berjam-jam ia menjadi ratu. Berkaca-kaca dan tersenyum lebar. Kemudian melangkahkan kakinya berjalan keluar untuk menemui suaminya, Sky Willy. Terdengar suara ricuh dari luar. Svensia shock. Suaminya telah tergeletak di lantai dengan mulut berdarah, membasahi kemeja putih yang dikenakan. Dengan segera, Svensia menelepon nomor rumah sakit terdekat. Sky, stay di sini Sky. Jangan pergi kemanapun. Tolong.
Hari ini hari pernikahan kita. Sambil mengelus rambut Sky Willy kemudian ke wajah. Setibanya di rumah sakit, pengecekan dilangsungkan cukup lama. Bridesmaid Svensia menyarankan untuk mengganti dulu pakaiannya yang sudah berjejak darah. Tetapi Svensia tidak mau mendengarkan sama sekali. Malam telah tiba. Tersisa hanya Svensia yang tengah menggenggam telapak Sky Willy dan tertidur. Tiba-tiba mendengar suara seseorang memanggil namanya. Svensia merespon dan kemudian terjadilah percakapan antara keduanya. Suami kamu bisa seperti ini karena abang kamu. Dia gak rela lepasin kamu ke tangan orang yang salah dan yang gak benar-benar sayang sama kamu. Terdiam 1000 bahasa. Hening. Svensia bertanya, apakah ada cara untuk dia berbicara dengan roh kakak laki-lakinya? Dikabulkanlah permintaan Svensia dan diminta untuk menyiapkan lilin dan sebatang korek api sebagai media berkomunikasi. Svensia dengan mata berkaca-kaca melihat roh kakak laki-lakinya berdiri di hadapan Svensia, dan memang benar, ialah yang mengganggu pernikahan Svensia. Cia, kakak sayang banget sama kamu. Kakak masih gak bisa lepasin kamu begitu aja. Kakak gak mau nanti kalau kamu dijahatin di akhir-akhir. Masa ya kakak selalu berusaha untuk gak kecewakan Cia, tapi orang lain boleh. Svensia menangis. Cia baik-baik aja kok di sini kak. Cia udah besar, udah bisa cari duit, bisa hidup sendiri dengan baik kok kak. Ya wajar jika aku pengen punya pasangan untuk hidup Cia. Alah, kak, Cia baik-baik kok di sini. Cia udah besar, udah bisa cari duit, bisa hidup sendiri lagi dengan baik kak. Wajar dong jika aku pengen punya pasangan hidup yang bisa temani Cia yang udah terlanjur kesepian 20 tahun setelah kakak pergi. Kakak sayang sama Cia kak. Tolong kakak menjauh dari Sky Willy kak. Bangunkan dia kak. Ikatkan perjanjian kalau gitu kak, agar kakak dapat hidup dengan tenang. Aku mohon kak. Kemudian roh kakak laki-laki Svensia merespon kembali. Aku akan kembali lagi. Svensia meminta kakaknya untuk menghidupkan kembali suaminya. Kemudian kakaknya meminta agar bersumpah padanya. Kak, aku Sky Willy, umur 27 tahun. Bersumpah akan benar-benar menyayangi Svensia hingga akhir hidupku. Aku gak akan mengecewakan atau menyakiti Svensia sesuai keinginanmu, Kak. Sky Willy memohon dengan penuh serius. Akhirnya, dilangsungkanlah pernikahan ini esok hari dan dengan lancar. Ditambah dengan senyum yang sangat-sangat bahagia. Amanat yang bisa kita dapat dari cerita ini, carilah pasangan yang benar-benar menyayangimu seperti keluargamu menyayangimu.